Karena aku tuh apa ya, mungkin backgroundku tuh lebih kepada realis sejati. Realis sejati itu cuma lihat dunia very simple. Survival of the fittest. Oke. Dan itu it happens untuk negara juga. Jadi kalau kita nggak kuat, kita nggak strong will, kita nggak punya integritas mempertahankan kemerdekaan, keberdaulatan dan lain-lain, pasti kita akan tergerus. Itu dulu ada contoh fotonya. soal Ukraina. Itu contoh menurut aku negara yang nggak punya survival of the fittest. Iya. Itu ibarat tangan atas, tangan di bawah tuh, Bu. Cuma dua tuh ya pilihannya ya. Aliran aku memang agak hardcore gitu. Enggak lah, enggak hardcore. Realis benar. Iya. Cuman maksudnya Atik masih bingung aja. Kamu jangan speechless gitu dong. Banget, Bu. Ibu nggak tahu aja kaki saya gemeter nih dari tadi. Kenapa sih? Atik tuh bingungnya gini. Ibu seems like ibu menguasai sekali semua bidang yang ibu jalanin. Nggak semua bidang, aku bidangku cuma pertahanan. Tetap aja ada yang dari dulu ibu bilang desain grafis. Selalu berprestasi. Oh iya. Karena mungkin turun dari mami ya. Mamiku tuh kan penulis. Dia jadi penulis yang sampai hebat. Novelnya tuh sampai dihargai oleh apa sih PDK lah, dari gelar apa aku lupa. Kemudian mami bosan nulis, pengen jadi fotografer. Dia jadi salah satu fotografer kelas dunia yang dapat penghargaan dari mungkin itu ya. Jadi ngeliat kalau sesuatu tuh jangan pernah nanggung gitu loh. Kalau melakukan sesuatu harus tuntas, tidak boleh nanggung gitu. Dan gennya juga udah oke banget berarti mami gennya. Gen mami papi tuh keras banget. Papiku yang ahli nuklir banget. Nuklir. Iya. Terus kemudian mamiku tuh yang sebenarnya mami itu cenayang ya. Mami itu kan punya gifted, bisa lihat orang segala macam. Oh gitu. Tapi dia larikan itu ke menulis dan lain-lain gitu. Apa masa kecil ibu yang ibu sangat ingat, yang ibu bawa? Gak bisa lupa. Iya. Aku tuh kan senangnya lari-lari di, kan papiku kan di Badan Tenaga Atom Nasional di Bandung. Di reaktor Trigamark. Reaktor Trigamark itu reaktor pertama kita. Waktu itu dibantu sama Eisenhower begitu kita menghadapi perang dingin. Dan dia tuh multipurpose reaktor, bisa buat riset, bisa buat lain-lain. Nah, papiku tuh kan saintis. Jadi dunianya cuma rumah, kantor, rumah, kantor, penelitian gitu kan, penelitian tidur gitu aja, nggak ada gimana. Nah, jadi tempat main aku itu ke si kolam reaktor. Catat saudara-saudara, coba di Google deh, kolam reaktor atom itu kan warnanya bagus banget. Ya aku tuh main-main lari-lari di pinggiran kolam-kolam itu dengan. Is it secure? Aman ya? You see me now. Malah gue mungkin kena radiasi kayak setengah. Tapi ternyata bagus loh impactnya loh. Setengah bayonik, bener Bu, setengah bayonik. Itu yang ibu ingat. Itu berkesan sekali. Berkesan ya. Yang berkesan kedua, karena papi itu kan ya tadi pegawai negeri ya, kita nggak susah, tapi kita bukan the rich and the things gitu kan. Jadi kalau aku bisa bilang ini, papi gue pengen punya boneka buaya gitu yang gede-gede gitu. Papi itu bisa, ayo kita ke kebun, potong pohon pisang, dibentuk gitu, terus kasih giginya, tempelin tuh giginya pakai batu-batu kecil tuh. Itu buat aku tuh unforgettable. Makanya anak-anak sekarang jangan kebanyakan main gini-gini. Bener. Banyak yang seru. Nggak diajarin prosesnya ya Bu ya. Jadi sama banyak kan kalau kita dekat dengan alam tuh seru. Main apa tuh yang lompat-lompat, gue juga lupa namanya tuh. Apa yang lompat segala macam lah. Apa congklak. Iya, bener. Ya mainan zaman dulu lah itu memang. Tapi si buaya itu aku gak bisa lupa loh. Iya. Karena buat aku tuh sesuatu banget. Motong pohon sama-sama gitu. Atau main layangan, aku kan agak tomboy. Kakakku laki, adekku laki. Nah, siblings, aku juga baru mau nanya nih, siblings ibu ada berapa? Kakakku laki, adekku laki, kita bertiga aja. Jadi aku tuh tomboy banget. Aku tahu rok tuh mungkin udah itu pakai berantem sama mami disuruh pakai rok. Enggak mau. Oh gitu. Mainnya perang-perangan. Jadi emang udah dari kecilnya tuh begitu. Kalau ke anak-anak sendiri bagaimana Ibu Koni? Aku tuh anak berapa Bu? Maaf. 3. Ya, aku tuh ke anak-anak yang penting satu aja, ya. Ini juga kita perlu sampaikan. Iya. Aku itu paling anti drugs. Sama. Tapi aku ngajak anak simpel aja. Gue nggak bisa ngajarin lu dan ngawasin lu setiap hari, karena aku kan juga lagi getol-getol kuliah saat mereka tumbuh remaja. Betul. Satu aja, kalau bunda ketemu kamu pemakai, besok pagi pasti kamu udah mati. Oh. Wow. Makanya kenapa Bun? Gua suntik sampai overdosis. Se-strict itu ya, Bu? Se-strict itu. Karena aku tinggal Pondok Indah, banyak sekali tetangga-tetanggaku itu yang kaya raya, jangan name lah, kaya raya ya gitu. Itu bisa jatuh miskin hanya untuk belain anaknya, berobat ke sana, berobat kemari. Nanti dia jual barang orang, ya pokoknya kacau balau hidupnya. Disitulah aku bilang sama anak-anakku, Bunda itu anti banget drugs, tapi gua nggak ada waktu buat ngomong sama lu terus. Satu aja, once you did it, lu mati dengan itu. And I will do it myself. Wow.
Jadi waduh, anak-anakku itulah baik-baik banget, serius banget. Ada yang nurunin nggak sih karakternya Passionnya seperti Samantha yang tinggal sekarang di Inggris. Samantha itu masih 27 years. Oh ya? Can you imagine? Udah jadi bank manager di bank asing di London. Keren. So satu hari dia kirim gini WA ke aku, Bunda, aku lagi mau beli rumah. Hah? Gue bilang gue umur 27 kayaknya masih nyewa apartemen ya kan? Keren. Terus dia belilah rumah kan, ya nyicil lah pasti loh. Iya. Tahu-tahu itu sebelum dia masuk ke jadi general manager itu. Begitu dia GM, dia kirim mansion 12 kamar, dia bilang gini, Bun, one day this house gonna be mine. Afirmasinya udah gitu. Yo, gue bilang kayaknya gue juga gak pernah kali punya rumah 12 kamar. Belum merasakan maintenance-nya nanti kalau udah It's masuk. not me, gue juga sebel banget. Iya. Mama, with all the ups and downs, roller coaster. Ibu kalau boleh sharing ke kita, pernah ngalamin lowest point in your life? Pernah dong, baca buku aku dong. Aku tuh bikin buku pertahanan tuh kan kalau bikin serius orang gak mau baca ya, atau capek. Jadi aku tuh bikin sebenarnya it's like my biography, tapi dalam bentuk ngajarin juga pertahanan, ada dongengnya, ada kisah hidupku. Kemudian satu lagi juga. Jadi satu judulnya Aku Adalah Peluru. Itu sebenarnya buku tuh agak serius, tapi kemudian di rewrite oleh seorang sastrawan Barapati Raja. Nanti aku kirim ke sini ya. Soal bahasanya tuh seru banget. Thank you banget. Kemudian yang kedua adalah Kepak Cinta Pengawal Langit. Nah, kalau mau ditanya up and down, been there, was there. Prinsipnya gini lah, kalau kita hidup tuh nggak ada orang yang nggak pernah terbanting-banting. Pasti ada. Mau dari urusan personal, mau dari urusan di luar kita. Tapi yang paling penting itu adalah kemauan kita untuk bangkit dan yakin bahwa kita mampu berdiri tegak. Karena itu mungkin the lowest point of my life ya. Jadi gini loh, aku tuh bukan orang tipe putus asa. Tapi di titik itu aku pikir kayak gue mati jadi mana gitu. Sudah sampai titik itu. Ngeri kan? Nah, udah punya anak belum? Sudah, Ibu, 2 laki. Jadi yang bikin aku tersadar waktu aku sedang mikir gitu, anakku tuh masih 3 tahun yang paling kecil, dia masuk kamar. Bunda, kamu kenapa? Gitu kan. Karena dia tahu ibunya yang selalu aktif, bergerak, heboh kok tiap hari berapa hari di kamar. Terus aku nangis kan, aku lagi sedih aja. Terus dia pasang lagu apa coba? Katy Perry Roar. Oh my God. I got the eye of the tiger. Aku langsung, ini kayaknya dikirim Tuhan buat ngomong sama gue ini. Langsung aku bangkit. Itu ceritanya. Wah, itu lowest point deh. Iya, aku merinding. Iya. Dan kayaknya gue belum pernah cerita dimanapun loh ini. Ya iyalah, makanya aku kita kayak punya sesuatu yang untuk bikin gue cerita gitu. Kalau dia cenayang, saya penyayang. Saja. Tadi ada tips tuh buat teman-teman apotik kalau mau unforgettable buat Ibu Connie, lo harus jadi buaya. Karena buaya-buaya itu Ibu nggak akan lupa. Buaya. Tadi Ibu yang buaya ngomong. Gigi kerikil. Iya, gigi kerikil. Ibu Connie, balik lagi masalah dunia yang sedang Ibu tekuni sekarang. Setiap hari Ibu ketemu dengan sosok-sosok penting dari nasional ataupun mancanegara. Ibu jadi tahu segala hal terutama yang berhubungan dengan stabilitas keamanan nasional. Apa sih kekhawatiran Ibu? Jujur deh dengan what we've been facing right now. Jujur ya. Kita kehilangan pemimpin, kita kehilangan integritas. Itu aja yang paling aku takutkan. Karena the survival of the nations itu adalah ketika pemimpin-pemimpinnya tetap memegang integritas. Termasuk juga para pemikirnya. Dan yang kedua adalah kekhawatiran saya pemikir itu atau para akademisi ilmunya tinggi tetapi tidak mau bicara atau tidak mampu bicara. Itu mengerikan. Indonesia ini gak kekurangan orang pintar atau orang yang paham. Banyak. Tapi yang berani stand up dengan prinsipnya dengan segala risikonya itu jarang. Hanya yang diundang di apotik tuh yang berani pada ngomong tuh ntar ya. Let's see about that teman-teman apotik. Dengan semua apa yang sudah Ibu jalanin sekarang, Ibu masih punya achievement lain atau Ibu ngerasa, well, gue udah punya semuanya, gue udah achieve semuanya. Next target. Apa Ibu masih? Aku tuh manusia gak pernah puas. Iya gak pernah. Karena menurut aku tuh gak boleh kita tuh cepat puas atau merasa puas satu titik. Enggak. Karena achievement kita mesti banyak. Dan kadang-kadang aku bikin sendiri aja. Contoh nih ketika semua orang yakin, wah karena kita menghadapi tahun politik, maka kepala staf kita, panglima kita harus angkatan darat. Aku enggak. Tar dulu ya. Kenapa angkatan darat? Enggak. Harus angkatan laut. Karena Pak Jokowi janji waktu itu kita jadi poros maritim dunia, tidak membungkungi laut dengan segala. Enggak gitu. Jadi aku tuh yang rajin ngomong terus gitu.
begitu kejadian, aku nggak bilang bahwa beliau kejadian karena aku. Tetapi yang aku bilang bahwa dengan itu kemudian mempengaruhi pemikiran dan akhirnya beliau itu buat aku achievement. Mungkin buat orang bukan. Buat orang oh ya udah ini giliran. You don't know the story behind. Yes, exactly. Banyak orang yang Aditya sering dengar, banyak orang yang bilang dengan standar sumber daya manusia kita dan sebagainya masih sangat ideal jika pemimpin negara kita itu memiliki background militer. Ibu setuju atau tidak? Enggak. Oh really? Enggak. Jadi gini, coba kita lihat dari kepemimpinannya Bung Karno. Bung Karno bukan militer. Tapi negara kita menjadi negara yang terkuat di bumi bagian selatan, kekuatan pertahanannya. Mindset. Ya, dan kita membangun kekuatan gila. Zaman itu kita punya bomber, punya kapal selam. Nah, bandingkan dengan Pak Harto. Oke, itu kelamaan mikirnya. Coba kita tarik lagi ke sini. Pak SBY sama Bu Mega. Bu Mega masif dong beli Sukhoi segala macam, kita memperkuat pertahanan Bu Mega. Sekarang Pak Prabowo beli apa? Mungkin kalau tuh diceritakan mau beli ini, mau beli itu, tapi yang terjadi prakteknya yang terrealisasi enggak. Yang dikuatkan Pak Prabowo itu kekuatan bela negara, which is not Indonesia. Menurut aku Indonesia nggak boleh itu lagi. Kita tuh geopolitik kawasan sudah sangat berubah. Sekarang tuh semua trendnya ke Asia karena kita the new power. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menunjukkan kekuatan kita bisa digerus gitu. Nah maksud aku itu kenapa itu menjawab bahwa tidak selalu bahwa pemimpinnya itu militer dia akan menjamin lebih cocok untuk negara kita. Ya, tapi bahwa sekarang presiden kita yang sipil tuh harus punya advisor semacam National Security Council is a must. Itu nggak bisa ditunda. Dan disitulah kalau di National Security Council kan biasanya ada pemikir, ada kemudian para petinggi-petinggi militer yang integritasnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan yes man. Kita banyak militer, tapi I'm sorry to say yes man ya. Iya. Dia ngangguk paham. Beda ngangguk paham sama ngangguk nggak paham. Antara ngangguk paham sama nah, ibu tuh selalu ya kasih lihat ke kita bahwa ibu adalah persona yang lugas, tegas apa gimana. Pokoknya kalau ngomong A, B, nggak ada abu-abu buat ibu. Nggak ada. Hitam atau putih. Yang Ati kepengen tahu, ibu kalau di rumah sama anak-anak gimana? Lu nggak sama aku dan aku tuh waktu mereka kecil. Jadi gini, waktu mereka kecil ya, aku paling nggak suka orang tua main fisik. Aku tuh pernah marahin orang di mall karena aku ngeliat anaknya dicubitin. Karena aku langsung bilang anak tuh dilahirkan bukan untuk itu. Jadi aku prinsip nggak mau main tangan, nggak ada main omong kasar. Buat aku anak-anak tuh cukup aku ngomong. Ketika aku panggil nama kamu lengkap, itu aku demar banget. Jadi kalau di rumah kan ada nama baby nih, misalnya aku panggil baby, ya atau semi misalnya gitu kan. Begitu marah, gua panggil, gitu lengkap. Berarti lo harus tahu gue lagi marah sama lo nih. Yes. Terus ibu tipe yang dan mereka udah aku panjang nama lengkapnya gitu udah tahu tingkat dewa marah. Iya. Tapi ibu tipe yang physical touch gitu, yang peluk apa atau yang enggak ya Bu? Enggak. Jadi love language-nya lebih ke ngarahkan mereka untuk apa sih, punya apa ya, keberanian menantang hidup. Dengan cengeng. Gue paling gak suka apa tuh orang tuh yang play victim. Oh ya. Itu pokoknya aku nggak suka. Anak-anak aku nggak boleh merasa karena begini karena begitu. No. Nggak ada play victim konsep lah in my family. Kan kalau orang-orang sekarang misalnya dia punya anak, lihat mainan nangis, berhenti orang tuanya. Oh aku nggak, gue tinggal. Nangis oke, bye. Betul. Jalan. Benar. Setuju. Tadi kan. Tapi aku pikir itu membuat mereka tuh ya jadi mereka sekarang. Aku berterima kasih sekali sama Tuhan. Nggak pernah ada masalah apapun. Nggak pernah. Dan semoga tidak akan pernah. Gitu. Wow, iya ini contoh banget nih buat orang tua nih. Banget. Dan sekali lagi di episode kali ini kita banyak banget dapat insight tentang family dan gimana caranya handle anak. Dari sudut kalau gue dipaksa agama kayak mami gini, les agama waktu kecil kan, les agama ngaji. Yang ada gue bilang mami nggak ada, gue kabel komik bu, baca aja. Jadi nggak mungkin gue praktekin gitu karena gue tuh anak, gue bakal bikin yang sama. Iya benar. Kita ibu di dalam setiap episode tuh kita ada segmen namanya Say Something. Ini last but not least ya. Mungkin untuk Ibu Connie, Ibu boleh say something to anyone. Mungkin untuk keluarga, anak, mungkin siapa, cucu atau kalau ada, atau mungkin untuk generasi penerus. The next
Connie atau siapa wanita-wanita di luar sana, silakan Ibu. Dan satu lagi request dari aku, say something harapan Ibu untuk negara Indonesia. Pastinya. Oke, kalau saya sampaikan kepada semua perempuan Indonesia, aku nggak bagi gender, tapi aku merasa perempuan tuh harus jadi tokoh yang kuat. Ya. Kalau nggak gini, perempuan gampang tidak percaya diri. Baca sejarah. Negeri ini lahir dengan sejarah perempuan-perempuan hebat. Di Aceh itu ada 25 sultana yang nggak pernah disebut namanya, tapi they rule Aceh Kingdom very well. Di Jepara ada Ratu Kalinyamat, ada Ratu Shima, dan lain dan sebangsanya. Jadi percaya dirilah, kita tuh turunan bintang-bintang dan apa yang sudah menempel kepada kita, dan kita turunan perempuan-perempuan hebat. Jadi stand up for yourself, stand up for your country. Dengar. Jadi emang perempuan tuh harus percaya diri ya. Ya, bukan, nggak tahu ya. Kayaknya ada anggapan perempuan tuh lemah ya. Aku tuh nggak terlalu. Itu digiring kali Bu, assumption itu digiring. Aku nggak suka. Ya. Karena perempuan tuh bisa kuat dan jauh lebih kuat kalau dia mau. Iya. Betul. Ya kan? Betul nggak? Betul, saya Iya. setuju. Ya buktinya kita bisa melahirkan, Bu. Kayak sekarang nih Bu ya, saya secara pribadi nih mungkin menyimpang sampai minum sedikit. boleh nggak sih? Boleh banget dong. Kasihan Ibu. Adi tuh dari ngerasa tadi ini. yang banyak terjadi di dunia ini kan teror ya, yang membuat kita takut, afraid to do this, afraid to do that, dan semua itu dikondisikan. Teror itu like a propaganda for me. Semua ada dari hal apapun lah, dari militer, non militer, penyakit, keuangan dan sebagainya, isu-isu yang berkembang melalui sosial media, melalui broadcasting, melalui semua itu menggiring mindset orang itu untuk cenderung menjadi manusia yang penakut, jauh dari fitrahnya. Nah ini connect sama pemahaman Ibu Connie yang barusan Ibu sampaikan. Maksudnya Aditya, apa yang mungkin bisa kita mutarbalikan untuk bisa menghadapi semua itu, Bu? This whole konspirasi lah. Iya. Nggak tahu, kalau aku bilang itu kita tuh terlalu gampang percaya sesuatu. Yang paling penting itu dari masyarakat kita, kalau saya boleh titip pesan, apa-apa tuh dicek-recek deh. Digest dulu ya, Bu. Iya, karena kayak gini loh. Kemampuan kita sekarang dengan menguasai senjata di tangan kita ini, itu dengan tidak disertai kemampuan kita untuk mensinkronkan pengetahuan dan tutur kita. Bijaksananya. Kesana ya. Jadi istilahnya gini, mohon maaf nih, kita udah dikasih Lamborghini, kita biasa pakai beca gitu. Jadi kan kita bawa Lamborghini udah jadi nggak karuan. Betul. Ya itu exactly yang sekarang terjadi. Belum lagi itu dari faktor apa yang dia baca, dari faktor hedonisnya. Apa aja yang brand terbaru kayaknya harus punya. Tapi ketika ditanya, lu bisa makainya nggak? Buat apa semahal itu? Nggak bisa. Cuma bisa buat WA, kayak gitu loh. Itu menurut aku harus kalau aku boleh himbau tuh rajin baca, rajin belajar. Belajar itu kan nggak harus baca gitu. Tapi gimana melihat situasi, melihat sesuatu dan jadi nggak cepet percaya gitu loh. Setuju. Gitu. Kayak waktu si Zelensky ngirim roket tuh ke Poland, orang semua langsung gitu serbu. Padahal coba lu cek dulu deh, ya kan? Jadi anggaran belanja negara yang ribuan triliunan itu kalau dialokasikan untuk pendidikan terbesar mungkin luar biasa juga ya Bu ya. Kita sebenarnya aku agak nggak terlalu yakin bahwa pendidikan tuh harus rebutan dengan defense ya. Karena defense itu adalah terkait kepentingan nasional kita kan. Pendidikan satu hal. Jadi aku nggak bisa bandingin kayak gitu. Bahwa negara itu begini, pokoknya elemen daripada kekuatan negara itu cuman dua kalau negara-negara modern. Ekonomi dan militer. Which duluan? Itu negara pasti hebat. Gitu. Fokusnya kemana nih? Kalau kayak China kita tahu lah fokusnya kemana. Kayak China sebelum dulu ekonomi kan dia militernya dulu. Betul. Dan ketika kita bilang militer, kita harus lihat dia itu termasuk membangun industri pertahanan beneran. Nah makanya aku tuh anti pseudo industri tuh aku paling benci karena menurut aku itu membuat kita jadi halu, ngerasa kita besar, hebat. Ternyata enggak gitu. Ya kayak itulah, kayak apa? Oh kita terkuat, kita global fire nomor sekian. Halo. Semakin banyak tahu, semakin mengerti nih. Udah keliling-keliling. Ibu Connie, thank you banget waktunya. Apa lagi mau nanya apa lagi? Itu tadi yang say something buat harapan negara. Ibu tentang anything. Bukan harapan aja mungkin atau masukan, I don't know, untuk orang. Oke, kalau harapan gini ya. Tadi kan aku suka singgung tentang betapa hebatnya nenek moyang kita. Sriwijaya itu 1000 tahun kerajaannya. Goa itu 870-an tahun. Banten itu 165 tahun. Jadi Indonesia ini jangan pernah bikin target tuh yang kecil. Tanggung. Iya, jangka pendek, paling jauh jangka sedang. Maka aku selalu bicara tentang kekuatan maritim yang dikdaya,
hebat gitu atau menghidupkan era Soekarno, karena menurut aku kita harus sekuat itu. Jadi sekali lagi jas merah ya kalau bahasa Soekarno tuh. Jangan lupa pada sejarah. Bukan artinya kita glorifying the past, tapi bagaimana kita bisa revisit the past dengan apa yang kita akan hadapi di depan, dan kita pasti bisa. Kita turunan manusia-manusia hebat. Itu yang dari tadi aku underline dari Bu Koni, bahwasannya Indonesia tuh hebat karena kerajaan sejarah. Dulu kita bilang Indonesia saat ini, dulu Nusantara ya Bu ya. Atau ada yang percaya kita turunan Atlantis ya, let's believe that. Anggaplah kita turunan Atlantis. Jadi jangan mau dong kita dikerdilkan, dikecilkan. Iya, kalau itu membuat kita lebih bigger, menurut saya nggak apa-apa ya Bu ya. Aduh, sebenarnya tuh banyak banget yang pengen diobrolin sama Ibu Koni nih ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin next time kita bisa undang lagi Ibu Koni atau kita main ke rumah Ibu. Boleh. Yes. Ibu Koni terima kasih banyak. Aku terima kasih banyak. Aduh, ini seru sekali. Ya, jangan kapok undang karena aku buru-buru dan oke Ibu, sangat mengerti sekali. Nanti mungkin next juga mungkin Ibu bakalan surprise siapa lagi nih datang ke Apotik nih. Karena memang orang-orang lately memang Adit sudah berpikir sama Jelantik, kita juga banyak mau mengundang orang-orang yang berani. Ini wadah belajar kami Bu. Dan ini aku hargai karena gini, yang paling penting ya Dit, kalau aku boleh saran. Masyarakat kita itu kan gampang sekali emosi kalau beda pendapat. Nanti harus Mas Adit panggil sama Mbak Jelantik panggil orang yang berbeda pendapat, karena gini, kita mesti biasakan beda pendapat tuh sah-sah aja, nggak usah seolah-olah gua hitam lu putih terus kita nggak bersama-sama gitu. Iya betul. Itu yang paling penting, kan aku lihat orang sekarang gampang banget darah tinggi kalau udah kayaknya beda. Santai aja bro. Sensi baper ya Bu ya. Paham. Penyamarataan ya harus sama, dikotak-kotakin.